gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumutan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni, biar hukum nanti yang menentukan itu. Bahwa ya korupsi adalah korupsi, dan kalau memang Johnny Plate korupsi tidak perlu diselamatkan, tetap harus diproses. Lalu begini Sobat Daerah sekalian, sering sekali di dalam satu kasus itu kita menemukan nama-nama lain yang diduga terlibat atau diduga paling tidak ikut cawe-cawe. Sayangnya tidak pernah selesai semua kasus seperti itu. Termasuk kasus Bansos Juliari Batubara misalnya, selesai begitu saja. Kasus Edi Prabowo selesai begitu saja. Jadi apakah ini juga akan hanya sampai Johnny Plate? Akan kita lihat. Tapi yang jelas begini, seandainya isu yang tadi dari WhatsApp ke WhatsApp itu liar beredar kemana-mana, maka dugaan saya kasus tidak akan dibesar-besarkan. Sesuai janji kita bahwa kita akan melakukan evaluasi pada forum Dispus, sebagaimana teman-teman semua ketahui bahwa ini akan kita lakukan waktu dijanji setelah Lebaran. Ini sudah kita lakukan evaluasi terhadap semua penanganan perkara seperti yang Pak Jaksa Agung sampaikan, dan semua ada progresnya. Kita tetap berupaya khusus untuk menyelesaikan sesuai dari target, berusaha cepat dan berusaha nanti kita publish semua hasilnya, termasuk perkara BTS ini sudah selesai dan tadi sudah disampaikan kerugian cukup besar, 8 T lebih. Nanti akan lebih terbuka di persidangan terdahulu. Di sana akan terbuka masing-masing peran para terdakwa, kemudian siapa saja yang terlibat di situ. Akan dilokalisir terhadap Johnny Plate. Mereka yang ingin menyudutkan Anies Baswedan tidak akan lagi bersuara karena ternyata menempuh air di dulang terpercik muka sendiri. Ini yang tidak dihitung misalnya. Boro-boro uang itu mengalir ke pencalonan Anies, ternyata mengalir ke pihak lain. Asumsi ya, analisis. Kenapa bisa begitu? Ya sederhana. Kata Antoni Budiawan, kasus ini kan sejak 2001 atau 2001. Jauh beberapa bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun sebelum pencalonan Anies oleh Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022. Dan sebelum pencalonan itu Nasdem masih anak emas pemerintah. Itu yang harus kita garis bawahi. Nasdem masih menjadi garda terdepan pembela pemerintahan hari ini. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Ya. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Publik desak Mahfud MD jelaskan keterlibatan suami Puan.
dan Hasto PDIP dalam korupsi BTS. Dikutip dari News Jakarta, publik mendesak Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD menjelaskan keterlibatan Happy Hapsoro, suami Puan Maharani, dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam korupsi BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Hal ini disampaikan netizen dengan akun Twitter _opposite 090192 sambil mengunggah tangkapan layar berita dari Kompas berjudul diduga ada aliran dana korupsi BTS 4G ke 3 parpol. Mahfud MD biar hukum yang menentukan. Dalam berita yang telah dihapus tersebut, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi bahwa ada aliran dana ke PDIP, Nasdem, dan Gerindra. Ia juga sudah lapor kepada Presiden Jokowi. Sehingga netizen pun mendesak agar Mahfud MD menjelaskan perkataannya. Kenapa berita dari Kompas sudah membuat heboh meskipun dihapus, agar persoalan menjadi terang. Ini maksudnya gimana Pak? Mahfud MD. Bagaimana dengan suami Puan dan Hasto sebagai elit PDIP? Apakah gak ada informasi aliran dana ke PDIP? Ungkapnya. Postingan ini udah dihapus Kompas, sayang udah banyak yang capture. Baiknya Pak Mahfud MD jelaskan secara terang agar tidak bikin gaduh mulu. Sambungnya dikutip dari News Rabu 24 Mei. Untuk diketahui, beredar melalui pesan di aplikasi WhatsApp nama-nama orang istana yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Menariknya, nama-nama tersebut justru lebih banyak berkaitan dengan orang-orang yang terkait dengan PDIP. Adapun nama-nama tersebut yaitu Happy Hapsoro, suami Puan Maharani, Sakti Wahyu Trenggono, anak Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno, hingga Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Publik mendesak Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD menjelaskan keterlibatan Happy Hapsoro, suami Puan Maharani, dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam korupsi BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Hal ini disampaikan netizen dengan akun Twitter _opposite 090192 sambil mengunggah tangkapan layar berita dari Kompas berjudul diduga ada aliran dana korupsi BTS 4G ke 3 parpol. Mahfud MD biar hukum yang menentukan. Dalam berita yang telah dihapus tersebut, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi bahwa ada aliran dana ke PDIP, Nasdem, dan Gerindra. Ia juga sudah lapor kepada Presiden Jokowi. Sehingga netizen pun mendesak agar Mahfud MD menjelaskan perkataannya. Kenapa berita dari Kompas sudah membuat heboh meskipun dihapus, agar persoalan menjadi terang.